Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di STJ TV berdedikasi menginspirasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sesuatu yang berhubungan dengan sepeda. Nah, ini sudah ada sepeda di hadapan kita, pasti pemirsa bertanya-tanya, kira-kira kita akan membahas apa ya? Jadi pada saat pandemi ini seringkali kita lihat bahwa banyak masyarakat yang olahraga bersepeda. Nah, olahraga bersepeda ini sendiri sering dikaitkan dengan kesehatan seksual pada pria, yaitu lebih tepatnya ada sebuah berita atau sering kita dengar sebuah berita bahwasanya bersepeda dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, agar kita mengetahui lebih lanjut, kita akan membahas langsung dengan ahlinya, yaitu Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Prof. Waktu pandemi ini kan kita lihat banyak sekali masyarakat yang olahraga bersepeda begitu, Prof. Nah, namun kemudian muncul berita bahwasanya bersepeda ini dapat menyebabkan disfungsi ereksi pada pria. Nah, kira-kira menurut Prof bagaimana? Menurut tanggapannya Prof bagaimana? Ya, begini, jadi saya definisikan dulu tentang disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu adalah kemampuan mempertahankan ereksinya atau ketegangan penis itu sampai artinya kemampuan sampai selesai pasangan itu puas, itu namanya dia ereksinya bagus. Dimana dia tidak bisa mempertahankan tadi itu, mempertahankan ereksinya sampai pasangannya puas, itu namanya disfungsi ereksi, ya kan? Nah, bersepeda itu memang pernah dikatakan di satu jurnal di USA itu pada tahun 2001, yaitu ada suatu penelitian ya, ini International Journal of Important Research ya, dikatakan di situ bahwa bersepeda itu yang lebih dari 3 jam per minggu itu memberikan kontribusi terjadinya disfungsi ereksi. Memberi kontribusi artinya bukan satu-satunya. Jadi mungkin ada faktor lain juga yang bisa mempengaruhi disfungsi ereksi, ya kan? Sepeda memang ya, tapi yang lain yang dikatakan di jurnal ini begitu. Tapi ada faktor lain yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi, misalnya ya mungkin dia ada kelainan metabolik, misalnya diabetes, misalnya diabetes yang lama yang sudah tidak terobati. Kemudian juga misalnya ada gangguan penyakit yang lain ya, bisa juga misalnya ada trauma di daerah perineum situ, perineum di daerah selangkangan itu bisa jadi, atau trauma di tulang belakang, atau ada kelainan neurologis ya, itu juga mengaruhi disfungsi ereksi. Bisa juga karena ada juga yang selain ada kelainan organ, juga bisa juga karena ada gangguan psikogenik bisa juga terjadi. Jadi artinya banyak faktor lah itu. Stres begitu nggak, Bro? Stres itu gangguan psikogenik itu bisa menyebabkan juga terjadinya disfungsi ereksi. Artinya sepeda itu tidak satu-satunya gitu ya. Tapi di jurnal itu memang mengatakan begitu, bahwa di jurnal itu mengatakan bahwa sepeda yang lebih dari 3 jam per minggu itu bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Itu ada begitu kata jurnal begitu ya. Baik, jadi disfungsi ereksi sendiri ini banyak faktor penyebabnya ya. Bisa karena penyakit metabolik seperti diabetes, bisa karena adanya trauma mungkin ya, Prof ya. Dan stres juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Atau kelainan organik tadi itu. Kelainan organik. Betul. Nah, tadi sempat dikatakan oleh Prof Sutoyo bahwasanya di salah satu jurnal dari USA mengatakan bahwasanya bersepeda lebih dari 3 jam dalam seminggu dapat berkontribusi menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Ya. Nah, lalu bagaimana ini, Prof, untuk teman-teman yang hobi bersepeda begitu, Prof? Ya, ini untuk mencegah tadi itu kita punya cara itu. Pertama dari sepedanya sendiri itu diusahakan kalau bisa sadelnya itu yang lebar. Bisa kita contohkan langsung, Prof? Mungkin ada sadelnya. Ya, ini ada sadel. Jadi kalau bisa sadelnya ini kalau bisa itu dikatakan di situ ada nunus tidak seperti hidung ya. Jadi tidak seperti hidung yang lincip gitu. Jadi kalau bisa itu sadelnya di belakang ini lebar ya, lebar begini kalau bisa. Itu supaya nanti tekanan di sadel ini di tubuh kita itu tidak langsung ke perineum ya. Jadi yang kena adalah bokong di sini artinya.
sehingga aman-aman. Jadi perineum jadi aman, gitu ya. Yang benar itu. Yang kedua, dengan sepeda-sepedanya juga kalau diharapkan kalau bisa, nah kalau bisa sepedanya ini kalau bisa sadelnya juga dinaikkan, ini dinaikkan tinggi, kemudian juga setirnya ini diturunkan ya. Tentunya dicoba dulu seenaknya supaya pas gitu. Harapannya apa? Harapan supaya tekanan pada tubuh kita ini tidak murni kepada sadel, tapi dia juga ke sini, ya itu dari sepedanya. Dari kita sendiri, dari orangnya tadi itu kalau bisa memakai celana yang ada sponnya supaya perineum tidak langsung kena sadelnya itu yang keras itu ya. Yang kedua, pada saat dia bersepeda kalau bisa sering-sering diangkat pantatnya pada naik sepeda, diangkat. Jadi kalau bisa, apalagi kalau ada jalan-jalan yang agak kasar, jalannya gudug-gudug itu sebaiknya, yang gudak-gudak jalannya kasar itu sebaiknya diangkat pantatnya supaya perineum tidak terbentur dengan sadelnya. Juga di samping itu kalau sudah jalan lama itu sebaiknya turun, kemudian digandeng sepedanya ini dituntun supaya ada gerakan kayak gitu, supaya tidak terlalu lama kita menempatkan pantat di daerah ini, di daerah sadel itu. Jadi sadelnya harus lebar tadi itu ya. Nah, itu, dan kalau bisa juga dikurangi waktunya, jangan sampai dari 3 jam tadi itu. Ya, untuk menyiasati waktunya sendiri bagaimana, Prof? Kadang kan orang sudah hobi pasti wah ini terus-terusan begitu. Bagaimana Prof kira-kira baiknya? Ya tadi itu. Jadi kalau bisa tadi itu, misalnya sekarang sudah dia masih kalau bisa supaya tetap olahraga misalnya ya, tetap sehat. Jadi sepedanya tadi kan paling lama 3 jam per minggu ya. Kita tetap olahraga yang lain, misalnya jogging, apa mau lari atau jogging, atau mau olahraga yang lain bisa juga, mungkin mau badminton, mau tenis, terserah, artinya tidak khusus sepeda ya. Dan juga kalau mau apakah ada peta juga apakah sadel yang kecil bisa dipakai? Masih bisa dipakai juga, artinya bahwa ini bisa dipakai juga, tapi asalkan tadi itu tidak lebih dari 3 jam, dan tidak harus harus pakai spons, dan juga sering diangkat pantatnya tadi itu, yang itu, dan tidak lebih dari 3 jam itu ya. Ya, baik, ada beberapa tips ya dari Prof Sutoyo ya. Salah satunya dari sepedanya sendiri mungkin bisa diganti untuk tempat duduknya ini ya, menggunakan yang lebih lebar. Jadi tatanannya ini lebih lebar dan busanya lebih tebal sponnya. Lalu bisa juga tingginya antara tempat duduknya dan setirnya ini memang harus lebih tinggi yang tempat duduknya ya, agar tumpuannya tidak satu titik pada bagian perineum, bagian bawah sini gitu. Jadi bisa dibantu dengan tumpuan pada tangan kita begitu ya Prof. Ya. Lalu bisa juga menggunakan celana khusus sepeda yang ada sponnya. Ya. Dan untuk sadel yang seperti ini apa? Tetap bisa dipakai, tentu tetap bisa dipakai, namun pastinya untuk waktu bersepedanya tidak boleh melebihi 3 jam. Ya. Di samping itu juga kalau bisa juga gantian ya. Gantian sepeda yang ada yang sedelnya lebar, yang kecil digantian gitu, supaya lebih aman. Dan kalau sudah kira-kira merasa digringin itu apa sebenarnya? Paresthesia atau gringin di daerah perineum harusnya berhenti sepedanya itu. Kesemutan di daerah perineum harus segera berhenti ya sepedanya itu, supaya tidak mengganggu daripada ereksinya sendiri nantinya ya kan. Dan itu ada lagi. Jadi kalau misalnya juga kalau misalnya sudah terganggu ereksinya misalnya ya, sebaiknya berhenti. Setelah terganggu kemudian sudah berhenti sepedanya, masih terganggu ereksinya ya sebaiknya ke dokter. Itu ya. Baik, jadi ada salah satu tips lagi dari Prof Sutoyo, apabila merasakan kesemutan di daerah sekitar perineum ya, kemaluan sekitar perineum, itu sebaiknya berhenti terlebih dahulu. Mungkin ketika bersepeda kemudian kok terasa seperti kesemutan atau sedikit kebas begitu, nggak bisa turun dulu, dituntun dulu sepedanya, begitu nggak Prof? Ya. Atau istirahat terlebih dahulu. Betul. Begitu. Dan apabila sudah ada tanda-tanda seperti itu ya, lebih baik segera dibawa ke dokter, begitu nggak Prof? Tanda disfungsi ereksi maksudnya? Ya, maksudnya tanda-tanda seperti apa, tanda-tanda yang menunjukkan ke disfungsi ereksi, maka sebaiknya ya segera dibawa ke dokter tentunya. Ya. Setuju. Baik Prof, mungkin ada closing statement atau tips-tips untuk teman-teman di luar sana yang bersepeda. Jadi tipsnya adalah bahwa kita tetap berolahraga bersepeda, saya kira diperlukan.
diperlukan sekali, karena sebenarnya itu samping kita olahraga juga kita rekreasi, jadi perlu sudah itu. Tentunya tadi diperhatikan bahwa kalau bisa harus pakai celana yang ada sponnya ya, kemudian dari kita sendiri ya, kemudian juga sadelnya kalau bisa sadel yang agak lebar, dan sadelnya dinaikkan, dan setir yang diturunkan supaya tekanan atau berat badan tubuh ini supaya tidak langsung ke sadel tapi juga ke setir itu. Jam itu juga harus sering angkat pantatnya, sering diangkat pada saat bersepeda, juga kalau perlu dituntun sepedanya, dan samping itu juga tidak lebih dari 3 jam selama seminggu. Tapi tetap olahraga tetap diperlukan, jadi juga kalau bisa juga olahraga itu tidak harus sepeda terus, tapi juga gantian yang lain, mungkin jogging atau olahraga yang lain, mungkin basket atau badminton, tenis, semuanya diperlukan. Ya, itu saya kira ya. Jadi olahraga untuk bersepeda saya kira tetap diperlukan. Asal tadi memperhatikan yang menjadi pencegahan tadi itu supaya tidak terjadi disfungsi ereksi. Ya, baik. Tips yang luar biasa dari Prof. Sutoyo untuk bagaimana tetap bisa fun untuk olahraga bersepeda, tetap bisa kita bersepeda bersama teman atau keluarga, tapi tentunya dengan memperhatikan beberapa hal tadi yang telah disebutkan oleh Prof. Sutoyo. Ya, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus ikuti channel STJ TV karena channel ini akan terus membahas seputar kesehatan tentunya. Ya, semoga apa yang disampaikan Prof. Sutoyo dapat berguna dan teman-teman sehat semua. Ya, baik. Sekian perbincangan pada kali ini. Terima kasih Prof. Sutoyo. Terima kasih. Bersama STJ TV berdedikasi menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama STJ kita semua sehat dan cerdas.